Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everybody. Thank you for coming to the class. Actually, it is class for 8 KPB. Yeah, thank you for coming on time. But there's still no one who join the class from KPB 8 ya, but it's okay. Baik, kita mulai dengan bacaan basmalah ya sebelum kita mulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya semua? Sehat? Sehat ya. Dan kalau misalnya kita lihat cuacanya pada malam hari ini sudah mulai panas, spring yang menuju summer, menuju musim panas, sudah mulai gerah. Kalau boleh tahu ini domisilinya mbak-mbak semua ada yang di daerah Taiwan pusat nggak? Saya domisilinya di Taiwan pusatnya, tepatnya di Yunlin. Oh, malam Mbak Rara, iya nggak apa-apa. Belum telat, ini juga baru mulai, sambil nunggu yang lain. Tapi ini udah ada Mbak Rani ini, perwakilan dari kelas KPB. Tidak ada yang domisilinya di Taiwan Selatan. Sepertinya kebanyakan dari kelas KPC juga, kebanyakan tinggalnya di Taipei ya. Saya belum bisa menghafal semua nama-nama kelas KPC kelas 10 karena memang ya lumayan banyak ya siswanya. Kemarin juga yang sudah login, yang login tuh sampai sekitar 18 sampai 19 orang. Mungkin sekitar 12 dari kelas 10 KPC. Oh, ada yang di Taichung ya? Iya. Oh, banyak ya yang di Taichung. Yang saya ingat tuh dari KPC kemarin tuh Mbak siapa ya? Mbak Silvi saya ingat, lalu Mbak Arum juga. Sepertinya Mbak Mary ini baru ya atau baru bergabung atau bagaimana? Saya baru lihat. Soalnya saya baru baca Mbak Mary, atau mungkin ada yang diganti nama profil. Oh gitu, baru bergabung. Ya, selamat datang ya Mbak Mary. Ini mungkin sudah pernah diberitahukan oleh Pendidikan Kesetaraan kalau untuk kelas KPC 10 ini diharapkan untuk mengikuti kelas KPB terlebih dahulu sekitar 10 kali pertemuan, 10 kali. 1 bulan pertemuan. Dan sekarang ini menginjak ke pertemuan keempat. Nah, nanti mengenai kelanjutannya saya tanyakan dulu nanti ke Pendidikan Kesetaraan Taiwan apakah memang dilanjut atau sampai pertemuan ini saja gitu, atau dengan kata lain apakah ini pertemuan terakhir kita atau bagaimana, nanti saya tanyakan dulu. Dan ini sebagai permulaan ya, Mbak Mary juga mungkin belum tahu, ini adalah pertemuan bahasa Inggris ke-10 atau minggu ke-10 gitu. Oh, Mbak Rani, iya Mbak Rani di Taichung. Mbak Rani saya ingat, Mbak Rani dari KPB. Baik, untuk mengingatkan ya,
kemarin kita sudah oh Mbak Mimi ya, ini Mbak Mimi. Good evening, ya Mbak Mimi, good evening. Nanti Mbak Mimi siap-siap ya untuk presentasi prosedur teks. Ya lumayan ya ketinggalannya, tapi maksudnya memang Mbak Mary ini termasuk KPC 10 kan. Jadi yang lain juga memang baru bergabung itu pada pertemuan kelima, karena saya memang aslinya mengajar kelas KPB 8 atau setara SMP. Jadi ini memang sifatnya tidak terlalu maksudnya tidak usah mengikuti atau bagaimana gitu. Dan memang ini untuk mengingatkan, karena kan kalau kelas KPC pasti pengetahuannya juga sudah di atas gitu, di atas dari KPB. Jadi untuk mengingat-ingat. Tapi untuk mengejar ketinggalan atau memang ingin mengetahui pertemuan pertama dan seterusnya bisa disimak di YouTube. Jadi linknya baru dari pertemuan 5 sih ya. Saya share ke grup KPC-nya. Nah, kalau misalnya mau dicari di YouTube itu keywordnya pertemuan ke-1 bahasa Inggris KPB kelas 8 strip 3. Nah, itu. Jadi kalau misalnya mau cari sendiri di YouTube itu bisa. Jadi keywordnya seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk mengingatkan kemarin itu kita sudah belajar mengenai descriptive text, tapi untuk mendeskripsikan seseorang atau personal terdiri dari personality traits sama physical appearance ya. Kemarin kita sudah belajar untuk physical appearance itu seperti keadaan wajah, bukan keadaan wajah, bagaimana cara menggambarkan bentuk-bentuk wajah seseorang, bagaimana untuk menceritakan bentuk hidung, rambut, pokoknya dari head to toe atau dari kepala sampai ke ujung kaki. Nah, kita kemarin sempat belajar itu. Dan juga selain physical appearance, juga kita belajar mengenai personality traits ya. Jadi seperti sifat-sifat atau karakteristik seseorang, mulai dari karakteristik yang bersifat positif dan juga negatif. Banyak ya yang kita sudah pelajari pada minggu kemarin. Iya, Mbak Rani, bentuk wajah ya minggu kemarin. Jadi minggu kemarin itu kalau untuk sifat-sifat semuanya dalam bentuk positif dan negatif sekitar ada banyak sih, 30 lebih. Untuk mengulangnya disimak aja video YouTube-nya. Karena memang itu butuh pengulangan dan agar tidak bersifat hanya untuk hafalan saja, ada baiknya atau sebaiknya vocabulary yang digunakan ke dalam personality traits itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, atau misalnya ketika kita ingin menggambarkan sifat seseorang, karena itu memang aplikatif sekali gitu ya, semua sifat-sifat pasti orang beda-beda. Nah, itu bisa digunakan karena memang agar lebih tersimpan di memori jangka waktu lama gitu. Karena kalau misalnya hafal-hafalan gitu gampang lupa gitu. Pasti gampang lupa. Jadi maksudnya kalau misalnya ngafalin sekali gitu, itu mah gampang, bisa langsung ingat misalnya. Nah, kalau misalnya langsung ingat tuh biasanya masuknya ke short term memory. Nah, agar masuk ke long term memory, ada baiknya untuk digunakan semua daftar-daftar atau kata-kata istilah mengenai karakteristik seseorang. Gitu.
Oh ya, good evening Mbak Yeyen dan Mas Java. Nah, ini sudah ada ya wakil kita dari kelas KPB sekitar satu Mbak Rani, lalu Mbak 2, 3. Lumayan udah ada 4 orang. Karena ini didominasi oleh kelas KPC. Baik, untuk selanjutnya, nah karena kita kemarin mempelajari mengenai sifat-sifat, nah saya ingin melanjutkan kembali. Kemarin sempat ingin menunjukkan beberapa kata sifat yang lain, tapi ini bisa didengarkan langsung. Jadi di slide-nya itu langsung ada yang berbicara atau kita bisa listening langsung. Ini untuk menyambung materi kita yang sebelumnya ya, tentang karakteristik seseorang. Nah, ini silahkan disimak. Tapi ini sebentar. Nah, ini adalah beberapa kata sifat, baik itu yang positif dan negatif. Tadi sudah kedengaran ya suaranya. Ada seseorang yang memberikan contoh bagaimana cara membaca masing-masing kata sifat tersebut. Seperti contohnya ada pesimistik. Pesimistik itu pasti sudah familiar, yang memiliki arti pesimis atau bisa dibilang lawan katanya dari optimis. Lalu friendly itu adalah ramah. Good tempered, jadi memiliki perangai yang baik. Happy pasti sudah tahu, gembira. Lalu hardworking, kerja keras, orangnya yang selalu bekerja keras. Lalu honest, itu honest ini jujur. Dan ini selanjutnya itu nervous itu gugup, dan pastinya ini sudah pada tahu. Selanjutnya humble itu orangnya rendah diri, jadi nggak sombong. Tapi gambarnya ini kok jadi monster ya. Jadi humble itu orangnya nggak sombong gitu, atau jadi bukan rendah diri, maaf, tapi rendah hati gitu. Lalu lively itu orangnya easy going atau hampir sama dengan orang yang selalu happy gitu. Lalu obedient itu patuh. Bisa dilihat ilustrasi gambarnya, contohnya adalah seorang anjing ya. Anjing itu yang memang sudah terimage binatang yang patuh. Lalu selanjutnya itu optimistik. Nah, ini optimistik adalah kebalikan dari pesimistik. Jadi orangnya yang optimis atau selalu berpikir positif. Nah, itu dia beberapa kata sifat yang lain untuk mendeskripsikan karakter dan personality. Yang selanjutnya yaitu outgoing. Outgoing itu sama dengan lively. Jadi orangnya bisa atau maksudnya tuh hampir sama dengan easy going. Lalu impatient. Nah, ini impatient itu orangnya nggak sabaran. Lalu patience, orangnya sabar.
Lalu polite itu sopan. Lalu populer. Nah, yang selanjutnya ini adalah reserved. Reserved ini orangnya lebih ke pendiam. Jadi orangnya yang suka menyendiri gitu. Lalu selanjutnya yaitu tidy. Tidy itu orangnya rapih gitu, bersih. Tapi menurut saya sih ini ilustrasinya kurang tepat. Orang yang rapih tapi kok orangnya duduknya gini gitu. Jadi ini tidy itu orangnya yang rapi atau semuanya itu sesuai dengan atau teratur. Lalu selanjutnya rude. Rude itu orangnya nggak sopan, jadi kebalikan dari polite. Lalu distracted, orangnya ceroboh gitu. Lalu bad tempered, orangnya gampang marah. Shy, malu. Silly itu orangnya nggak tahu malu gitu. Jadi apapun, atau bisa dibilang orangnya selalu bertikah konyol gitu. Ya, nggak punya muka gitu ya. Lalu unfriendly, kebalikan dari tadi friendly, jadi nggak ramah. Lalu selfish itu orangnya keras kepala atau mementingkan diri sendiri gitu. Ya, egois gitu. Ya, selamat malam, silakan Mbak Swastri. Selanjutnya yaitu naughty itu nakal. Unhappy, pastinya sedih. Lazy, udah kelihatan dari ilustrasinya orangnya males-malesan. Lalu dishonest, ini ilustrasinya hampir sama kayak orang yang korupsi, jadi nggak jujur. Lalu talkative, orangnya suka bicara, dari talk gitu ya, dari bicara. Lalu proud itu bangga. Disobedient, orangnya nggak patuh atau suka melanggar peraturan. Lalu unpleasant itu nggak nyaman. Lalu untidy itu kebalikan atau opposite dari tidy. Jadi orangnya itu nggak rapi gitu, acak-acakan. Lalu selanjutnya yaitu hypocrite maksudnya hypocrite, orangnya itu munafik. Jadi dia bilang apa tapi nyatanya itu apa. Lalu generous, orangnya itu suka memberi. Nah, itu dia beberapa kata sifat untuk menggambarkan karakteristik seseorang. Ada banyak ya, jadi itu memang kata sifat yang biasanya digunakan dan sering untuk digunakan. Untuk selanjutnya, saya akan mengingatkan kembali, kan ada satu orang yang baru bergabung di pertemuan bahasa Inggris kita ini. Ada Mbak Mary. Jadi Mbak Mary, kita itu sedang belajar atau sedang memasuki bab mengenai descriptive text. Nah, saya jelaskan
Apa itu descriptive text? Nah, ini descriptive text ini is a kind of the text with a purpose to describe a particular person, place, or thing. Jadi, untuk salah satu jenis teks dengan tujuan untuk menggambarkan seseorang atau menggambarkan tempat ataupun menggambarkan sebuah benda. Nah, ini rhetorical structure atau bisa dibilang structure organization. Yang pertama itu ada identification. Di sini adalah tujuannya untuk mengidentify the phenomenon to be described. In this text, identification is in the first paragraph. Jadi, untuk mengidentifikasi apa yang mau digambarkan. Lalu description itu untuk describe parts, qualities, and the characteristic. In this text, description is in the paragraph 2 and 3. Jadi, bagian yang kedua itu baru menggambarkan apa saja yang mau kita bicarakan atau apa saja yang mau kita jelaskan. Nah, seperti janji saya minggu kemarin, saya ingin menjelaskan mengenai descriptive text untuk benda atau suatu tempat wisata. Kemarin kan sudah manusia yang terdiri dari sifat-sifatnya dan juga fisiknya atau bentuk fisiknya. Nah, yang kedua, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai descriptive text yang menjelaskan suatu tempat wisata yang ada di Indonesia. Itu salah satunya adalah Borobudur. Borobudur ini adalah salah satu dari 7 keajaiban dunia ya. Jadi this is one of the 7 wonders in the world. Nah, di sini untuk descriptive text outlining-nya itu ada di beberapa bagian. Yang pertama yaitu the history of the Borobudur Temple, yang kedua yaitu characteristic, yang ketiga yaitu conclusion. Dan untuk conclusion ini tidak terlalu menjadi penting gitu ya, karena tidak usah di-conclude gitu. Bisa boleh gitu, ada baiknya untuk di-conclude, tapi itu tidak menjadi bagian part yang sangat krusial atau nggak terlalu penting gitu. Yang paling penting itu identification dan lalu bagian selanjutnya yaitu description-nya. Ya Mas Zafa, jadi salah satu cagar budaya. Borobudur. Nah, ini Borobudur is the biggest Buddhist temple in the 9th century, measuring 123 times 123 meter persegi itu. Nanti saya lihat dulu ya. Located in the Magelang, Central Java. It was built by King Samaratungga, one of the king of ancient Mataram Kingdom, the descendant of Sailendra Dynasty. Kita bisa lihat ini adalah salah satu jenis identification-nya. Jadi ketika kita pertama-tama mau ngasih tahu apa sih yang mau kita identifikasi atau apa sih yang mau kita jelaskan di dalam satu text description tersebut. Yang pertamanya itu mengenai Borobudur. Borobudur itu apa? Jadi dijelaskan dulu, bukan hanya pengertiannya, pengertiannya juga boleh, tapi ada juga pengertian dalam artian tuh agar semua orang tuh lebih ngeh gitu, atau bisa dibilang kalau misalnya kita mau memberikan deskripsi
suatu teks dan teksnya itu memang sudah lumayan familiar. Nah, jadi di dalam pengertiannya itu untuk menambah guessing seseorang itu lebih tepat gitu. Jadi bisa atau dibolehkan ketika memberikan pengertiannya itu mengeneralisasikan gitu agar orang tahu oh iya Borobudur itu memang temple atau apa ya kalau temple tuh kuil gitu ya atau patung atau candi yang paling besar gitu ya atau candi terbesar umat Buddha yang di sananya itu di diperkirakan dibangun pada abad ke-9 yang berlokasi di Magelang di Jawa Tengah. Nah, candi ini dibangun oleh Raja Samarutungga, salah satu raja dari kerajaan Mataram kuno. Dan ini merupakan descendant of Sailendra Dynasty atau bisa dibilang descendant itu keturunan. Jadi keturunan dari dinasti Sailendra. Iya, ini hampir sama dengan pelajaran IPS ya. Jadi ada pengertian mengenai sejarahnya dan beberapa sejarahnya sedikit. Nah, baru di paragraf selanjutnya ini mulai masuk ke bagian describe atau description. Adakah yang mau menolong saya atau adakah yang mau menjadi volunteer untuk membacakan paragraf yang kedua? Mbak Yeyen boleh? Mbak Yeyen siap ya? Suruh baca, Mbak. Baca ini dari pokoknya semua paragraf ini. Oh ya, good evening Mbak Luna, Mbak Sofia. Baik. Halo Mbak Yeyen. Good evening. Silahkan Mbak Yeyen bacakan dari atas dari it sampai top. Nggak apa-apa, nanti saya bantu. Ya. 1460 itu 1460. Ya, 400 60.
Mm-mm. 1,400. Coba saya tulis di sini aja ya. Ini sambil mengingat-ingat juga untuk oh, maaf. Ini kok jadi nyala gini ya kameranya? Ini sebentar. Nggak pakai gimbal. Halo, Mbak Mbak Yayan? Halo? Ya, maaf tadi. Ini biasanya nggak pernah jadi nyala kameranya tiba-tiba nyala. Ya, silakan Mbak Yayan bisa. Mm-mm. Biasanya enggak sih. Ya silakan Mbak Yayan. Mana? 500 ini nih. 504. Yang ini Mbak. 504. Yang ngumpet soalnya saya nggak pakai jilbab. Makanya tadi ngumpet. Maaf, maaf ya. Silakan Mbak Yayan. Atau boleh lah, si angkanya dilewat aja dulu. Nanti angkanya saya bantu. Mm-mm. Ayo Mbak. Halo, silakan Mbak. Yeah, and the upper. And the upper three are circle. Mm-mm.
504. Buddha aja biasa. Oke, makasih Mbak Yayen. Thank you. Ya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Sambil mengingat-ingat lagi tentang ini ya, apa sih? Angka-angka dalam bahasa Inggris. Dan karena memang juga saya juga kalau misalnya udah nggak dipakai suka lupa gitu. Oh iya, 1000 gitu. Oh iya, 500 seperti itu. Jadi tadi tuh Mbak Yayen sudah membacakan mengenai deskripsinya Candi Borobudur. Nah, deskripsinya Candi Borobudur itu terdiri dari 8 batu di terasnya, atau kalau bisa dibilang kan kalau misalnya teras itu di depannya gitu, bagian depan. Oh ya, nggak apa-apa Mbak Yain. Saya juga langsung spontanitas ya, minta tolong. Nggak apa, sambil mengingat-ingat. Lalu selanjutnya, and the first 5 terraces are square and the upper 3 are circle. Jadi di 5 teras yang pertama itu bentuknya kotak gitu, atau segi 4 atau kubus, square. And then the upper 3 are circle. Jadi sedangkan dan juga di bagian atasnya, 3 bagian atasnya itu bentuknya lingkaran. Nah, ini mulai mendeskripsikan. Kalau misalnya mendeskripsikan suatu tempat, pasti langsung main gitu imajinasi pembaca. Jadi memang ketika mendeskripsikan suatu tempat, kalau bisa itu harus secara detail biar lebih dimengerti oleh pembacanya dan lebih bisa untuk dibayangkan gitu. Oh, tempatnya seperti ini. Lalu this temple has 1460 relief panels. Jadi tempelnya itu punya 1400 panel relief gitu. Jadi relief itu seperti ukiran. 504 Buddha effigies. Effigies itu adalah stupa. Dan jadi stupa yang berbentuk Buddha itu ada 504 dan juga ada 73 stupa. Nah, saya ini kurang begitu tahu ya perbedaan effigies sama stupa, karena kalau di translate itu effigies itu hampir sama dengan stupa. Tapi mungkin stupanya lebih ke patung ya. Lalu one of them is a large stupa like a crown at the center of the top. Jadi salah satu dari itu semua ada stupa yang besar seperti sebuah mahkota. Mahkota yang ada di pusat bagian atas. Atau coba ya. Tunggu sebentar. Ya, ini jadi seperti mahkota gitu. Jadi ada di bagian atasnya. Yang paling pusat gitu. Lalu lanjut. Nah, ini masih menggambarkan tentang Candi Borobudur. The relief panels tell the legendary story of Ramayana. Borobudur is also a place for Buddhists praying exactly on Buddhist feast day called Waisak. Jadi
dalam relief-reliefnya itu atau secara panelnya itu, jadi relief yang beruntun itu kan, kalau relief ada di Candi Borobudur tuh memanjang gitu, maksudnya sampai berapa meter gitu kan panjang si reliefnya itu. Nah, si reliefnya itu menceritakan mengenai cerita legenda Ramayana. Borobudur juga merupakan tempat untuk umat Buddha bersembahyang. Tepatnya ketika hari raya mereka ya, yang bisa dibilang itu adalah hari raya Waisak. Nah, baru ke paragraf yang terakhir. Therefore, Borobudur is a famous Buddhist temple in Indonesia. Nah, ini merupakan conclude atau conclusion, kesimpulan mengenai Candi Borobudur. Jadi, Candi Borobudur adalah patung yang terkenal atau candi yang terkenal di Indonesia. Karena memang pembuatannya yang rumit, yang kompleks, lalu besar, lalu merupakan dibangun dahulu kala gitu. Oleh sebab itulah Borobudur merupakan tempel yang paling terkenal di Indonesia. Nah, ini adalah salah satu contoh descriptive text yang menggambarkan suatu tempat. Kalau misalnya untuk tingkat KPB itu, kalau misalnya untuk pembuatannya itu sebenarnya masih simpel gitu. Kalau ini sudah lumayan complicated, atau bisa dibilang ini tingkatannya untuk SMA gitu. Jadi kalau misalnya SMP belum sampai ke mendeskripsikan tempat gitu, tapi saya mencoba untuk memperkenalkan terlebih dahulu gitu. Jadi untuk descriptive text juga ada tipenya untuk menggambarkan suatu tempat. Kalau misalnya kita bedah atau kita lihat satu persatu atau kita kaji lebih dalam si strukturnya. Nah, ini Borobudur is the biggest Buddhist temple. Nah, di dalam suatu identification paragraph ini juga kalau misalnya dikaji lebih mendalam, Borobudurnya itu termasuk si topik sentence-nya atau si topiknya, topik atau apa yang menjadi gambaran umum yang akan kita ceritakan. Lalu selanjutnya itu adalah controlling idea. Controlling idea itu apa saja ide-ide pendukungnya. Ide-ide pendukungnya itu, kalau misalnya Borobudur itu adalah tempel terbesar, tempel umat Buddha terbesar, lalu ukurannya disebutkan, lalu berlokasi di Magelang. Nah, ini termasuk ke dalam controlling idea. Kalau misalnya untuk keseluruhan, nah ini termasuk ke dalam topik sentence-nya. Untuk yang selanjutnya, supporting sentence atau kalimat-kalimat pendukung. Nah, ini kalimat-kalimat pendukungnya terdiri dari beberapa kalimat. Yang pertama, ini dibangunnya oleh siapa, dibangunnya kapan, lalu terdiri dari beberapa bagian atau beberapa bagian yang ada di depan, lalu di atasnya,
bentuknya seperti apa, lalu ada berapa stupanya, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan kalimat-kalimat pendukung. Baru ketika untuk akhir kalimat ini termasuk dalam concluding sentence. Jadi, therefore, Borobudur is a famous Buddhist temple in Indonesia. Grammatical pattern-nya seperti yang sudah saya jelaskan kemarin. Jadi kalau misalnya untuk grammar-nya atau penggunaan bahasa yang selalu digunakan adalah penggunaan adjektif. Itu selalu gitu. Jadi untuk menggambarkan apakah ini Candi Borobudurnya luaskah, sempitkah, atau banyak supakah gitu. Nah, itu digunakan adjektif atau kata sifat. Large. Nah, ini large ini termasuk ke dalam kata sifat. Lalu selanjutnya yaitu use of the linking verb atau kalimat penghubung. Jadi Borobudur adalah tempel terbesar umat Buddha. Nah, is-nya ini adalah termasuk ke dalam linking verb. Yang selanjutnya yaitu use of simple present tense. Penggunaan tensesnya. Ini sudah saya jelaskan minggu kemarin. Jadi penggunaan tenses yang biasanya digunakan dalam yang biasanya digunakan dalam descriptive text adalah simple present tense. Lalu selanjutnya yaitu use of attribute has and have. Jadi atribut dalam bentuk has and have. Contohnya yaitu this temple has 1460 relief panels. Jadi mempunyai. Jadi kata untuk kepemilikan atau menggambarkan ada berapa. Gitu. Jadi biasanya untuk menggunakan atribut has and have. Oh ya, Mbak Iza, silahkan. Oke, itu adalah salah satu contoh descriptive text dalam penggambaran suatu tempat, khususnya tempat wisata. Sampai sini udah jelas ya? Sudah jelas? Sudah jelas? Baik, insya Allah ya, sudah pada mengerti. Kita lanjut dengan menyimak presentasi dari Mbak Mimi. Mbak Mimi siap? Mbak Mimi, are you ready? Loh, Mbak Miminya menghilang ya? Oh, begitu ya. Ya, baik. Karena Mbak Miminya berhalangan untuk mengantarkan. Kasihan ya, neneknya kejang-kejang. Berhalangan karena harus mengantar nenek ke rumah sakit. Baik. Kita lanjutkan ke pembahasan kita yang selanjutnya, yaitu latihan soal. Karena dari minggu-minggu kemarin kan saya
dua minggu ke belakang saya sudah memberikan lumayan banyak materi mengenai prosedur. Aduh, saya selalu kebalik ya, bukan prosedur ini, descriptive text. Kita isi bersama-sama soal berikut. Yang pastinya vocabulary untuk menjawab soal-soalnya sudah saya ajarkan. Baik itu minggu-minggu kemarin ataupun di slide yang barusan. Nah ini let's read and write a description. Jadi sebelum masuk ke tahapan membuat paragraf deskriptif, ada baiknya kita tahu bagaimana cara mengungkapkan atau menggambarkan sesuatu. Kita bisa lihat ada gambar. Jadi di sini tuh perintahnya yaitu let's notice each picture and then read aloud the sentences under each of them. Gambar ini kita bisa lihat, oh ini ada dua perempuan cantik, sehingga kalimat yang mendeskripsikan adalah sebagai berikut. They are pretty, and then their hair is straight. Jadi mereka itu cantik, dan rambut mereka lurus. Ya bisa dilihat ya, rambutnya lurus dan mereka cantik. Jadi kata lain dari beautiful itu bisa juga good looking, bisa juga pretty, atau bisa juga gorgeous. Coba saya tulis ya. Jadi kata lain yang bisa menggambarkan kalau misalnya seseorang itu cantik, tidak harus selalu beautiful. Bisa gorgeous, bisa juga pretty, bisa juga good looking. Nah, kalau misalnya good looking bisa menggambarkan perempuan atau laki-laki yang memiliki penampilan yang enak dilihat gitu ya, Mas Zafa. Nah, ini adalah kata-kata yang apabila ingin menggambarkan cantik. Selanjutnya, he is handsome. His hair is curly. Nah, ini juga sudah kita bahas minggu kemarin ya, untuk tipe-tipe rambut. Jadi selain straight atau lurus, bisa juga rambut itu keriting gitu, jadi curly. Jadi curly. Nah, ini handsome atau he is good looking. Seperti itu. Ya, jadi memiliki arti tampan, berambut, keriting. Selanjutnya, gambar yang ketiga, kita lihat ada seorang perempuan. Nah, perempuannya ini, kalau misalnya lihat untuk deskripsi yang pertama, ini adalah she is young. Oh, dia masih muda. And then her hair is auburn. Nah, auburn ini adalah memiliki arti berambut pirang. Kalau misalnya ingin menjelaskan mendeskripsikan rambut pirang selain auburn, ada alternatif lain. Jadi kita bisa bilang her hair is blondie. Nah, ini juga sudah saya ajarkan ya di slide-slide kemarin.
Jadi memiliki arti kalau dia itu muda dan juga memiliki rambut yang pirang. Tapi memang kalau misalnya pirang itu yang paling sering digunakan adalah blondie. Blondie. Kalau auburn itu agak jarang ya untuk menggunakan auburn. Lalu gambar yang keempat, kita bisa lihat ini perempuan yang lumayan udah tua, nenek-nenek ini sepertinya. Deskriptifnya adalah she is old and then her hair is white. Jadi dia sudah tua dan juga rambutnya itu sudah beruban atau rambutnya sudah putih. Iya, sudah berambut putih. Kata lain untuk menggambarkan uban itu selain white hair bisa juga dibilang hoar. Nah, ini adalah alternatif lain ketika ingin menggambarkan kalau rambutnya itu beruban. Her hair is hoar. Lalu selanjutnya, ini adalah binatang. Nah, ini adalah pendeskripsian suatu binatang. Oh iya, saya juga hampir lupa. Saya nanti akan menjelaskan atau memberikan sedikit materi mengenai pendeskripsian binatang. Nanti ada video yang bisa disimak. Tapi sebelumnya kita bahas dulu ya sampai yang bawah ini. Nah, ini kita bisa lihat ada dog, yang satu sangar, yang satu biasa, dan yang satu kelihatannya kalem ya. Oh, di buku modul ini halaman 33. Baik, kita lanjutkan ya. Di sini pendeskripsiannya, this dog is tall. Jadi bisa dilihat dari ketinggian. Di antara mereka bertiga, anjing yang paling sebelah kiri ini adalah anjingnya memiliki tinggi atau anjingnya ini tinggi. Lalu kita bisa lihat ekornya itu panjang. Jadi this dog is tall and then his tail is long. Jadi tailnya itu adalah ekornya. Jadi ini adalah deskripsi yang untuk menggambarkan anjing yang ini. Sedangkan untuk menggambarkan dua anjing yang ini, they are cute dog. Bisa dilihat ini lumayan lucu, tapi saya nggak suka anjing. Lumayan lucu, nggak seseram anjing yang pertama. Jadi they are cute dog, and then their fur is soft and thick. Jadi bulu mereka itu lembut dan juga tebal. Bisa dilihat lembut dan bulunya juga seperti yang tebal. Iya, jadi benar ya. Yang gambar yang ini sepertinya anjing liar dan yang ini sepertinya anjing rumahan. Karena bulunya yang lembut dan juga tebal. Dan mereka adalah anjing yang lucu, cute. Iya, bisa dibilang mungkin ini anjing hutan.
Nah, ini untuk pembacaan, cara membaca bulu itu fur gitu ya, jadi fur. The fur is soft and thick. Mari kita pelajari kata sifat yang di bawah. Study this word. Yang pertama itu curly, tadi sudah digunakan. Itu keriting, lalu wavy, ombak atau bergelombang. Nah, ini juga sudah kita bahas ya pada minggu-minggu sebelumnya. Straight, ini jenis rambut yang lurus. Beautiful itu cantik. Handsome itu gagah atau tampan, pasti ya. Ini ugly, jelek atau buruk. Young itu muda. Old itu tua. Strong itu kuat. Weak lemah. Thin itu kurus atau tipis. Lalu slim itu ramping. Sick or ill itu sakit. Well baik. Happy itu gembira. Good itu bagus. Bad itu buruk. Short pendek. Lalu tall tinggi. Big itu besar. Small itu kecil. Heavy itu berat. Fat itu gemuk. Lalu light ringan. Nah, pendeskripsian yang lain, maksudnya ada alternatif lain ketika ingin menggambarkan kalau misalnya anjingnya ini tuh lebih tinggi daripada anjing lainnya. Atau anjing ini adalah anjing tertinggi di antara kedua anjing yang lainnya. Nah, ini menggunakan superlatif. Nanti saya cek lagi ya. Kalau nggak salah superlatif dan apa gitu ya. Saya lupa lagi jenis materinya. Nah, misalnya this dog is the tallest among three dogs. Atau among two dogs. Bisa juga dibilang this dog is taller than the other dogs. Alternatif yang bisa diungkapkan untuk menggambarkan anjing ini, saya ketik ya, biar lebih jelas. Loh, kok error ya? Kok sebentar. Nah, nggak bisa. Baik, nanti saja. Nah, untuk penggambaran suatu binatang, ini ada sebuah video yang menggambarkan deskripsi tentang binatang. Silahkan disimak dan dipelajari.
Ini semuanya bisa ya menyaksikan video yang tadi saya perlihatkan. Ini mengenai rabbit atau kelinci seorang anak kecil. Nah, ini memang tidak pure semuanya descriptive text. Ada sedikit cerita di balik alasan dia memelihara si rabbit gitu. Jadi selain mendeskripsikan, dia juga cerita kenapa dia bisa memelihara si Curvy. Itu nama kelincinya. Nah, kita bisa lihat di yang pertama. Nah, ini adalah salah satu contoh deskriptifnya. Karena yang lainnya itu bersifat untuk cerita di balik dia alasan memelihara si Curvy. Dia cerita kalau misalnya Curvy adalah handsome short-haired rabbit with a heart-shaped nose. Nah, ini adalah identification-nya. Di sebelum dia menceritakan lebih jauh, dia cerita kalau dia mau menceritakan tentang seekor kelinci yang dia kasih nama Curvy. Nah, si Curvy-nya itu memiliki rambut yang pendek dengan hidung yang berbentuk hati. Ini hidungnya berbentuk hati. Lalu, he has a yellowish body that is covered with smooth fur. Jadi dia memiliki tubuh yang kekuning-kuningan atau keemas-emasan, ya kuning-kuningan gitu ya, yang menutupi atau yang ditutupi oleh bulunya yang halus. Selanjutnya, si Lulu ini menggambarkan mengenai matanya, mata si Curvy. Curvy eyes are the size and the shape of two black stone marbles. Jadi dia menggambarkan kalau si matanya itu kayak apa sih itu tuh? Kelereng. Jadi bentuk dan ukurannya itu seperti dua batu kelereng. Bulat kecil gitu ya, Mas Zafa. Jadi bulat kecil seperti kelereng. Lalu selanjutnya, he is a healthy rabbit who is addicted to hunting. Dia adalah kelinci yang sehat yang selalu ingin berburu. Jadi bisa dibilang kelincinya itu lincah gitu, karena memang dia ketagihan gitu untuk selalu berburu. Lalu selanjutnya yaitu cerita di balik atau cerita tentang kenapa dia memelihara atau si Curvy ini terlantar gitu.
Jadi di luar dari ini bukan descriptive text, cerita tambahan. Jadi Curvy itu lives in a big green field behind my country house. He doesn't have an owner, but he does have a farmer friend that feed him sometimes. Jadi Curvy itu tinggal di ladang hijau besar yang berada di belakang desa saya. Jadi tidak ada pemiliknya, tapi dia juga punya teman seorang petani yang kadang-kadang memberi makan dia. This friend feeds him carrots and lettuce about 4 times a week. Curvy is well taken care of. Jadi temannya ini selalu memberi makan dia wortel dan kol sekitar 4 kali dalam seminggu. Sehingga akhirnya Curvy pun dijaga dengan baik gitu. Oh iya Mbak Luna, fasih ya? Ya mungkin memang karena dia asli orang sana dan dilihat dari logatnya itu agak-agak ke Britishan. Nah ini menjelaskan tentang kebiasaannya si Curvy. Jadi Curvy itu punya ratusan kelinci yang lain yang biasanya dia suka main sama mereka. Dia memang kelihatannya baik-baik saja, tapi dia juga kadang takut gitu katanya. Takut sama beberapa serigala. Jadi but he lives in a bit of fear of the foxes that visit the field occasionally. Jadi si serigalanya yang selalu biasanya datang ke kebun. Sering gitu ya. Lalu at night, he would love to have a place to sleep inside where he is safe from the foxes. Pada malam hari dia senang atau misalnya dia suka tinggal di tempat yang di dalamnya itu dia suka tidur dan di situ dia bisa aman gitu ya. He is safe from the foxes, dari serigala-serigala. He longs for a safe place to call his own. Jadi dia tinggal di tempat yang aman sampai akhirnya dia memanggil jenis-jenisnya gitu. Jadi ketika ada suatu bahaya dia biasanya sembunyi di tempat, biasanya di lubang-lubang gitu. Jadi untuk bersembunyi dari kejaran serigala. Nah, begitu ya. Jadi ini adalah salah satu contoh cerita mengenai sebuah animal, rabbit, and then its name is Curvy. Nah, kita bisa lihat Curvy ini cowok ya, karena he gitu. Tapi tanpa tahu misalnya ini cowok apa cewek, tapi biasanya untuk mengganti atau kata ganti dia untuk binatang itu biasanya he gitu. Jadi agak digeneralisasikan kalau misalnya nggak tahu itu cewek apa cowok. Dan kata ganti yang lainnya itu adalah it gitu. Jadi bukan kalau maksudnya bukan gitu ya. Susah itu ketika tidak tahu itu adalah cewek apa cowok, kita bisa menggantikan si kata ganti untuk binatang yaitu it gitu.
Jadi bukan untuk he or she, tapi it. Jadi dia untuk binatang itu adalah it. Baik, sampai sini jelas ya. Jadi saya sudah selesai untuk menjelaskan beberapa jenis-jenis descriptive text untuk manusia yang terdiri dari physical appearance sama personality traits. Yang kedua itu adalah deskriptif suatu tempat. Yang ketiga yaitu deskriptif menggambarkan suatu binatang. Sebenarnya ada yang satu lagi gitu ya, dan mendeskripsikan suatu benda. Contohnya misalnya tuh bisa jadi kita mendeskripsikan suatu HP yang memang sedang happening itu adalah misalnya iPhone. Ya. Nah, itu bisa dijadikan deskripsi. Nah, kalau misalnya untuk mendeskripsikan untuk itu semua pasti ada kata-kata khusus untuk mendeskripsikan suatu benda. Tergantung itu bendanya apa gitu. Apalagi kalau misalnya bendanya yang berteknologi tinggi, pasti vocabulary-nya juga memang yang relate dengan teknologi gitu. Nah, itu kalau misalnya ada waktu ya. Baik, kita sudah selesai untuk menggambarkan binatang. Waktu kita masih setengah jam kurang 3 menit. Kita bahas soal-soalnya kembali. Oh, Mbak Yayan nanya UTS ya. Jadi Mbak Yayan yang kemarin kita presentasi prosedur teks, nah itu saya anggap sebagai nilai UTS. Gitu. Jadi nggak usah semuanya, nggak usah mengerjakan UTS kembali. Paling nanti bersiap-siap untuk mengerjakan soal UAS. Nanti saya akan kasih soal UASnya di pertemuan ke-14. Jadi ketika pertemuan ke-15 kita bisa bahas bersama mengenai jawabannya gitu. Jadi kalau bisa ketika pertemuan ke-13 atau 14 mengumpulkan tepat waktu. Ya, begitu. Karena kan lumayan ketika presentasi juga butuh pemikiran untuk membuat prosedur teksnya kan dulu gitu. Jadi saya anggap itu adalah sebagai nilai UTS. Baik, kita kembali ke soal. Iya, Mbak Yayan. Simple present tense. Nah, ini perintahnya adalah read this text quickly, then answer this question on the right. Nah, kita jawab. Ini adalah Dinda, tentang Dinda. Dinda is my new neighbor. She is 22 years old. Her eyes are beautiful. Her skin is white, and her nose is small and high. She is tall, and her weight is 53 kilograms. She has long and wavy hair. Nah, berdasarkan dari bacaan di samping, kita coba untuk menjawab pertanyaannya. Yang pertama, who is Dinda? Ini sudah terlihat dari kalimat pertama, Dinda is my new neighbor. Jadi jawabannya itu. Dia memiliki arti Dinda adalah tetangga saya yang baru.
Lalu yang kedua, how old is she? Berapa umurnya? Ya, benar ya, Mbak Yayan. Jadi umurnya adalah 22 years old. Jangan sampai pakai umur itu kayak siapa sih? Vicky Prasetyo itu ya. Jadi gosip nih. 17 my age gitu. Nah, itu salah ya. Kalau misalnya ketika menggambarkan umur itu adalah 22 years old gitu. Belakangnya years old gitu. Jangan my age gitu. Mentang-mentang umur itu age tapi nggak apa sih? Nggak cocok gitu kalau untuk itu. Lalu selanjutnya yang ketiga, how does she look like? Nah, ini bagaimana nih penampilan dia? Penampilan dia dari atas sampai bawah ini udah sampai dijelasin. Jadi dari her eyes sampai wavy hair. Nah, ini adalah penampilan dia. Jadi penampilannya itu matanya indah, kulitnya putih, lalu hidungnya kecil dan tinggi gitu. Kecil tapi tinggi gitu. She is tall and her weight is, nah ini, dia tinggi dan berat badannya itu 53 kilo. Rambutnya panjang dan wavy. Wavy, masih ingat? Wavy hair. Iya, gelombang. Bergelombang ya, Mbak-mbak. Jadi wavy, panjang dan bergelombang. Kita ingatnya wave aja. Wave itu biasanya air yang bergelombang. Kalau misalnya apa tadi ada yang ngetik jadi lupa. Ya pokoknya wave itu adalah bergelombang. Kalau misalnya ikal itu ya bisa jadi ikalnya apakah ikal banget gitu ya. Ikal banget. Ikal itu agak-agak keriting atau misalnya gimana ya? Ikal yang agak-agak ikal dikit mungkin itu bisa jadi wavy, tapi kalau ikalnya ikal banget atau keriting banget, nah itu baru curly. Ikal fairy. Nggak gitu juga sih ya. Ya begitu ya. Selanjutnya, perhatikanlah kalimat-kalimat di bawah ini yang dikutip dari teks tadi. Kemudian temukan subjek dan predikatnya. Nah ini dikutip dari teks tadi. Dinda is my new neighbor. Berarti subjeknya itu subjek biasanya orang yang melakukan. Dinda, pasti itu subjeknya. Lalu predikatnya adalah my new neighbor atau is my new neighbor. Itu adalah predikat. Lalu yang nomor B, she is 22 years old. Subjeknya itu pasti she. Lalu predikatnya atau keterangannya yaitu is 22 years old. Gampang ya? Sedangkan untuk nomor C juga sama.
Her eyes are beautiful. Subjeknya itu adalah her. Subjeknya adalah her eyes. Lalu predikatnya adalah are beautiful. Nah, itu adalah subjek dan predikat dari setiap kalimat. Nah, di sini ada tambahan materi tentang kegunaan simple present tense katanya. Nah, salah satu kegunaan simple present tense ini untuk menyatakan kondisi sesuatu atau seseorang, maka kata kerja yang digunakan adalah kata kerja yang tidak menunjukkan tindakan, melainkan kata kerja relasional seperti is, am, dan juga are. Penggunaan kata kerja bantu yaitu verbnya yang terdiri dari is, am, dan juga are apabila diikuti oleh kata sifat. Jadi penggunaan is, am, are itu diikuti oleh kata sifat, kata keterangan, dan juga kata benda. Mbak Marni ini nanya, kalau kribo itu bahasa Inggrisnya apa? Ya, bisa jadi mungkin ya, very curly. Tapi ini juga ada, coba saya cek dulu ya. Kalau misalnya menurut ini, saya cek itu adalah kribo itu frizzy gitu. Tapi bukan frizzy membeku. Jadi frizzy FRIZZY. Ini ada kata khusus untuk menjelaskan kribo. Wait, itu apa ya? Ya, itu ya. Kemarin di deskripsi rambut itu tidak ada ya jenis kribo. Kalau tidak salah, paling keriting, lurus, bergelombang, dan juga blondie aja. Ya, kemarin tidak ada. Jadi itu ya kalau misalnya mau kribo, frizzy. Selanjutnya ke latihan yang ketiga. Look at this picture, then complete the sentences that follow. She bla bla bla. Nah, ini jawabannya bisa macam-macam berdasarkan persepsi kita semua, karena memang persepsi pasti beda-beda. Ada yang bilang, dia cantik. Ada yang bilang, dia orangnya ramah karena dia senyum. Ada juga yang bisa bilang kalau rambutnya itu agak-agak bergelombang ya ini, wavy. Coba ada yang mau kasih contoh untuk mengkomplit kalimat atau ilustrasi gambar tersebut.
Jadi pertamanya itu she bla bla bla. Boleh dari rambutnya, boleh dari sifatnya, atau boleh dari bentuk wajahnya. Yang gambar pertama dulu, Mbak Luna. Yang mau coba? Mbak Marni jawabnya she is pretty. Pretty itu apa Mbak Marni? Mbak Mari? Pretty mungkin ya? Sama kayak yang tadi dicontoh. Coba saya ketik. Maaf. Ya, benar ya Mbak Sylvia. Harusnya pretty. Tapi nggak apa-apa. Kan namanya juga belajar. Lalu selanjutnya, she is so beautiful and has long wavy black hair. Kita ketik, she is so beautiful and has kalau bisa sih pakai ya, a long wavy nah ini materi tambahan ketika kita ingin menjelaskan suatu kata sifat dengan urutan-urutan, karena ini ada 3 kata sifat sekaligus di dalam suatu frase. Jadi ada has a long wavy black hair. Nah, untuk urutannya menurut saya ini sudah benar, karena yang pertama itu description-nya dulu, lalu wavy, lalu ke warnanya black. Nanti saya untuk materi lengkapnya, kalau misalnya tidak lupa, saya akan berikan minggu depan. Jadi ketika kita ingin menggambarkan atau menjelaskan suatu kalimat dengan kata sifat yang lebih dari satu, nah itu ada urutannya ketika dalam menjelaskan suatu kata sifat seperti ini, long wavy black hair. Karena long wavy dan blacknya itu semuanya termasuk kata sifat, tapi yang mana yang lebih dulu untuk dijelaskan, nah nanti untuk materi lengkapnya saya akan berikan untuk minggu depan. Oh, Mbak Luna lihatnya dari nose. Boleh dari nose. She has a large nose. Atau bisa juga dia agak mancung gitu ya. Atau pointed nose. Ada lagi yang lain?
Matanya sipit, sipit bahasa Inggrisnya gimana? Coba kita pertama satu-satu dulu ya. Ini dari Mbak siapa? Mbak Sofia. Mbak Sofia bilangnya curly hair around face egg. Oh, mungkin bulat telur gitu ya. Kalau bulat telur itu saya kurang tahu ya, tapi kalau bisa sih oval aja. Jadi bisa dibilang seperti ini. She has curly hair and an oval face. Jadi bentuk mukanya itu oval gitu. Nah, kalau misalnya matanya yang sipit, nah ini bahasa Inggrisnya, ada yang tahu? Sipit itu slanted ya. She has slanted eyes. Gitu ya. Lalu ini saya lihat ada Mas Zafa bilangnya she has beautiful girl. Nah, kalau itu cocoknya she is beautiful girl. Kalau misalnya she has, itu berarti dia mempunyai seorang anak kecil yang cantik gitu, atau seorang perempuan yang cantik, karena has-nya itu bermakna punya gitu. Jadi kalau misalnya untuk kata sifat menggambarkan itu agak hati-hati gitu antara penggunaan has dan juga penggunaan to be gitu. Tidak apa-apa, kan kita sama-sama belajar. Ya, slanted ya, jadi pakai ed. Slanted. Memang dari slant, tapi karena untuk menggambarkan sifat dari matanya, jadi pakai ed. Gitu. Jadi memakai atribut have dan has dan memakai to be, is, am, are. Nah, itu ada penggunaannya seperti yang tadi ya. Mbak Sofia bilangnya wear an earring. Nah, karena dia memakai antingnya pasti 2 ya. Jadi bisa dibilang seperti ini. She wears kita ingat-ingat lagi di simple present tense. Jadi ketika simple present tense itu karena she, dia pakai kata kerjanya itu adalah verb yang pertama dan akhir katanya itu memakai s karena dia adalah tunggal perempuan. Jadi she wears earrings karena antingnya pasti 2 gitu. Begitu ya Mbak siapa tadi? Mbak Sofia. Lalu Mbak Mai, dan Mbak Mai itu men-conclude atau menyimpulkan dari semua kata-katanya. Jadi Mbak Mai bilangnya she is beautiful with round face, slanted eyes, and pointed nose. Jadi bisa dibilang kalau misalnya koreksi dari saya, she is a beautiful girl with round face, slanted eyes, and pointed nose.
gitu. Jadi itu untuk kebaikan untuk Mbak Mai. Jadi Mbak Mai mencoba untuk mengkonklude dari semuanya ya. Baik, gitu ya. Jadi untuk penggambaran gambar satu ini pasti banyak. Persepsi orang pasti beda-beda gitu. Tapi persepsinya juga ada kalanya memang ada kesamaan gitu. Maksudnya idenya pasti beda-beda, tapi untuk persetujuan, oh iya dia memang seperti ini, dia memang seperti itu. Gitu. Kalau misalnya wearing itu karena penekanannya untuk descriptive text itu seperti yang saya bilang tadi, itu memakai simple present tense. Jadi kalau misalnya simple present tense, ketika menggambarkan kalau subjeknya itu perempuan, berarti memakai verbs yang pertama, lalu memakai kata akhiran s. Lalu langsung kata bendanya earrings. Nah, sedangkan bedanya apa dengan wearing? Nah, itu wearing juga memakai gitu, tapi karena penekanannya itu adalah karena penggunaan simple present tense, jadi yang paling tepat adalah she wears earrings. Jadi kalau misalnya wearing, itu ada baiknya memakai to be is. Jadi kita bisa menjelaskan kalau dia sedang memakai, jadi dia sedang memasangkan anting ke kepalanya, ke telinganya. Jadi she is wearing earrings gitu. Jadi bedanya. Jadi itu penggunaan simple present tense dan simple present continuous tense. Untuk penggunaan simple present tense silahkan disimak di video kita beberapa minggu yang kemarin ya. Tapi baru minggu kemarin kalau nggak salah. Gitu Mbak Iza. Sudah jelas ya? Ya, kalau misalnya belum jelas silahkan bisa disimak di video yang kemarin. Untuk simple present tense, perbedaannya itu bisa boleh dicari tahu gitu. Gitu ya. Baik, kita lanjut ke nomor selanjutnya atau ke gambar selanjutnya. Ini ada dua perempuan, tapi karena waktu kita tinggal 1 menit 20 detik lagi, kita akan lanjutkan gambar selanjutnya ini pada minggu depan. Insya Allah di waktu yang sama, di jam yang sama. Itu ya. Jadi saya cukupkan sekian. Kita akhiri dengan hamdalah ya. Alhamdulillah alamin. Terima kasih untuk kedatangannya atau loginnya mbak-mbak semua dan Mas Mustafa ya. Situnya Mas di sini. Kita ketemu lagi pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama semuanya. Ya, bye. See you next week.